dongeng, dan legenda. Legenda Putri Dara Hitam. Putri Dara Hitam adalah anak tunggal dari Patih Gumantar, seorang pemimpin yang sangat dihormati di zamannya. Hidupnya yang makmur dan berpengaruh membuat banyak kerajaan tetangga iri dan berusaha merebut kekuasaannya. Pada masa itu, perang kayau-mengayau masih berlaku, di mana kepala musuh dipenggal dan diambil sebagai lambang kemenangan. Pada abad ke-14, Kerajaan Miaju menyerang kerajaan kecil Patih Gumantar. Raja Miaju dan pasukannya berhasil mengalahkan Patih Gumantar dan membawa tengkoraknya pulang ke kerajaannya. Bagi suku Dayak, tengkorak hasil perang memiliki khasiat penting bagi kehidupan bertani dan berbagai aspek kehidupan. Tengkorak Patih Gumantar disimpan dalam Tajo Tarus, sebuah tempayan pusaka, dan dijaga dengan ketat. Ketika Dara Hitam tumbuh menjadi gadis remaja, dia menjadi seorang dukun Baliat yang dihormati rakyatnya. Ia dikenal karena ramuan obat-obatan dari kayu dan akar yang digunakan untuk menyembuhkan orang sakit. Ramuan tersebut masih digunakan oleh suku Dayak hingga kini. Suatu hari, Dara Hitam diundang untuk mengobati orang sakit di sebuah desa di dekat Sungai Tenganap. Ketika sedang mandi di sungai, sehelai rambutnya terjatuh ke dalam sebuah bikir, wadah dari kuningan, yang kemudian hanyut terbawa arus sungai. Bikir itu ditemukan oleh pengawal Raja Pulang Pali, seorang raja keturunan Jawa Banten. Ketika pengawal menemukan rambut itu, ia menariknya dan menyadari bahwa rambut tersebut sangat panjang. Raja Pulang Pali tertarik untuk mengetahui siapa pemilik rambut tersebut dan mengutus pengawalnya mencari gadis itu. Mereka menemukan Dara Hitam di sebuah rumah adat Dayak, sedang melakukan perdukunan. Raja Pulang Pali kemudian berpura-pura sakit agar Dara Hitam datang ke perahunya untuk mengobatinya. Saat Dara Hitam masuk ke dalam perahu, para pengawal langsung membawa perahu pergi, meninggalkannya tanpa perlawanan. Dara Hitam menyadari bahwa ia ditipu dan dibawa ke istana Raja Pulang Pali di Tembawang Ambator. Di istana, Raja Pulang Pali berusaha merayu Dara Hitam agar mau menjadi istrinya. Namun, Dara Hitam hanya mencintai seorang pria bernama Ria Sinir. Untuk menolak dengan halus, Dara Hitam memberi syarat bahwa raja harus mengembalikan tengkorak ayahnya, Patih Gumantar, jika ingin menikahinya. Raja awalnya menolak, namun akhirnya setuju untuk memenuhi permintaan Dara Hitam demi bisa menikahinya. Raja Pulang Pali mengumpulkan rakyatnya dan memutuskan untuk menyiapkan perang melawan kerajaan Miaju demi merebut kembali tengkorak Patih Gumantar. Mereka mempersiapkan peralatan perang dan mulai mencari kayu merbau untuk membuat jong, perahu besar. Namun, pohon merbau yang mereka tebang setiap kali kembali utuh keesokan harinya membuat mereka frustrasi. Dara Hitam kemudian menyarankan agar Ria Sinir dipanggil untuk menebang pohon tersebut. Ria Sinir datang dan dengan mudah menebang pohon merbau hanya dengan beberapa tebasan. Namun, ketika mereka mencoba mendorong jong itu ke sungai, perahu tersebut tidak bergerak. Ria Sinir kembali dipanggil, kali ini dengan syarat yang lebih berat. 7 perempuan hamil tua harus berbaring di depan jong sebagai bantalan. Selain itu, Ria Sinir juga meminta 7 butir telur ayam yang baru pertama kali bertelur dan 3 gantang uang logam dari perak, tembaga, dan timah. Walaupun merasa mustahil, Raja memenuhi semua syarat tersebut. Dengan bantuan ke-7 wanita hamil dan kekuatan gaib Ria Sinir, jong akhirnya berhasil diluncurkan ke sungai. Ajaibnya, para wanita hamil itu tidak terluka, malah merasa lebih sehat. Setelah itu, Ria Sinir memimpin pasukan Raja Pulang Pali untuk berperang melawan kerajaan Miaju demi mengambil kembali tengkorak Patih Gumantar. Legenda ini mencerminkan kekuatan gaib dan keteguhan hati Dara Hitam, serta kebijaksanaan yang dimiliki Ria Sinir, yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki pengetahuan spiritual yang mendalam. Pulang Pali memberikan titah pada Ria Sinir untuk berangkat menuju kerajaan Miaju dengan seluruh armada perang yang telah dipersiapkan. Perang besar pun tak terelakkan. Pasukan Raja Miaju yang menjaga tengkorak Patih Gumantar berusaha sekuat tenaga mempertahankannya. Pertempuran berlangsung sengit. Namun keunggulan pasukan Raja Pulang Pali yang dipimpin oleh Ria Sinir segera terlihat. Berkat kepemimpinan Ria Sinir dan keberanian pasukannya, akhirnya mereka berhasil menembus pertahanan kerajaan Miaju dan merebut tengkorak Patih Gumantar dari Tajo Tarus, tempat penyimpanan pusaka tersebut. Setelah kemenangan diraih, tengkorak Patih Gumantar pun dibawa pulang dengan penuh kehormatan. Ria Sinir kembali ke kerajaan Raja Pulang Pali dan menyerahkan tengkorak tersebut kepada Dara Hitam.
Sesuai dengan janjinya, Raja Pulang Palih mengembalikan tengkorak ayah Dara Itam dan memenuhi syarat untuk menikahi Dara Itam. Namun, Dara Itam yang memiliki hati setia tetap menolak pernikahan itu secara halus. Walaupun syaratnya telah dipenuhi, ia menjelaskan kepada Raja Pulang Palih bahwa hatinya telah terikat pada Ria Sinir, pria yang selama ini dicintainya. Mendengar penjelasan Dara Itam, Raja Pulang Palih akhirnya merelakan Dara Itam dan memberikan restunya kepada Ria Sinir untuk menikahinya. Dara Itam dan Ria Sinir kemudian menikah dan hidup bahagia. Legenda ini menggambarkan kesetiaan, kecerdasan, serta keberanian Dara Itam dalam memperjuangkan kehormatan keluarganya, sekaligus memperlihatkan bagaimana cinta sejati mengalahkan segalanya, bahkan kuasa seorang raja. Kisah ini juga mengandung nilai-nilai budaya Dayak yang kuat, terutama tentang pentingnya kepala manusia dalam tradisi Kayau dan kekuatan magis yang dipercaya oleh masyarakat. Hingga kini, legenda Dara Itam masih menjadi cerita yang hidup di kalangan masyarakat Dayak, sebagai simbol keberanian,